Halo, welcome back to my channel. Saya Miss Lim. Di sini saya akan membagikan tips dan triks untuk menjawab soal P3K teknis ya teman-teman. Tentunya untuk penata layanan operasional tes 2025 yang sudah subscribe semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos tahun ini dan menjadi ASN. Amin ya rabbal alamin. Soal yang pertama, kamu adalah pegawai non-struktural di bagian operasional. Suatu hari atasan tidak masuk dan ada permintaan mendesak dari bagian lain yang butuh koordinasi cepat. Rekan-rekanmu bingung dan saling menunggu. Kamu menyadari bahwa jika tidak ada yang bertindak, pekerjaan akan terbengkalai. Apa tindakan paling efektif yang bisa kamu lakukan? Opsi yang A, tunggu sampai atasan kembali karena kamu tidak punya kewenangan membuat keputusan. B, ambil inisiatif pemimpin dengan membagi tugas secara adil, mencatat semua kegiatan untuk dilaporkan. C, usulkan agar semua menunggu instruksi dari bagian lain karena kamu tidak ingin disalahkan. D, hubungi atasan lewat chat atau telepon dan tunggu arahan langsung. E, lakukan pekerjaan yang kamu bisa dengan memikirkan koordinasi tim lain. Jadi di sini permasalahannya itu kamu itu sebagai pegawai non struktural ya teman-teman di bagian operasional. Suatu hari atasan tidak masuk dan ada permintaan mendesak bagian lain koordinasi cepat. Rekan-rekanmu bingung saling menunggu. Kamu menyadari bahwa jika tidak ada yang bertindak, nah pekerjaan akan menjadi terbengkalai ya teman-teman ya. Jadi apa tindakan paling efektif yang bisa kamu lakukan? Untuk opsi A, tunggu sampai atasan kembali karena kamu tidak punya kewenangan membuat keputusan ini. Jadi di sini masalahnya adalah kalau tunggu sampai atasan kembali, ini pekerjaan akan terbengkalai. Jadi skip ya teman-teman untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, ambil inisiatif pemimpin dengan membagi tugas secara adil, mencatat semua kegiatan untuk dilaporkan. Ini bagus untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, usulkan agar semua menunggu instruksi dari bagian lain karena kamu tidak ingin disalahkan. Jadi di sini karena kamu tidak ingin disalahkan, padahal di sini usulkan agar semua menunggu instruksi. Kalau menunggu instruksi itu juga bisa menjadi lama ya teman-teman. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D, hubungi atasan lewat chat atau telepon dan tunggu arahan langsung. Nah, ini juga bagus sekali ya, menghubungi arahan. Untuk opsi yang E, lakukan pekerjaan yang kamu bisa dengan memikirkan koordinasi tim lain. Lakukan pekerjaan yang kamu bisa dengan memikirkan koordinasi tim lain. Padahal di sini atasan tidak masuk ya teman-teman ya, kita lebih bagus itu hubungi atasan lewat chat atau telepon dan tunggu arahan langsung. Nah, ini bagus sekali untuk opsi yang D ya. Jadi jawaban paling tepat adalah opsi yang D. Soal kedua, kamu diminta untuk mengarsipkan dokumen yang baru selesai ditandatangani oleh kepala unit, namun kamu merasa sistem pengarsipan yang ada cukup membingungkan dan tidak efisien. Apa yang paling mungkin kamu lakukan? Untuk opsi yang A, mengikuti sistem yang ada meskipun kamu tahu itu tidak efisien. B, mengubah sistem pengarsipan secara mandiri agar lebih mudah menurut versimu. C, bertanya ke rekan kerja senior bagaimana cara terbaik mengarsipkannya. D, tunda pengarsipan sambil menunggu kesempatan bertanya ke atasan. E, simpan dokumennya dulu di laci pribadimu agar tidak hilang. Jadi di sini masalahnya adalah Anda disuruh mengarsipkan dokumen ya teman-teman ya, yang baru selesai ditandangani oleh kepala unit. Namun kamu merasa sistem pengarsipan ini cukup membingungkan ya dan tidak efisien. Nah, apa yang paling mungkin kamu lakukan? Untuk opsi yang A, mengikuti sistem yang ada meskipun kamu tahu itu tidak efisien. Di sini mengikuti sistem yang ada meskipun kamu tahu itu tidak efisien. Skip ya teman-teman, sudah tahu itu tidak efisien, kenapa harus diikuti ya teman-teman. Kita skip untuk opsi yang A. Opsi yang B, mengubah sistem pengarsipan secara mandiri agar lebih mudah menurut versimu. Di sini mengubah sistem pengarsipan secara mandiri ya. Ini tidak boleh teman-teman, kita skip. Untuk opsi yang C, bertanya ke rekan kerja senior bagaimana cara terbaik mengarsipkannya. Ini bagus sekali dari opsi yang lainnya ya, dari opsi A dan B. Kita lanjut opsi yang D, tunda pengarsipan sambil menunggu kesempatan bertanya ke atasan. Nah, di sini tunda pengarsipan sambil menunggu kesempatan. Kita skip ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini sampai menunggu kesempatan bertanya ke atasan tuh iya kalau atasan nggak sibuk. Kalau sibuk ya kita tidak bisa bertanya, malah nanti pengarsipan terbengkalai ya teman-teman. Kita skip untuk opsi yang D. Opsi yang E, simpan dokumennya dulu di laci pribadimu agar tidak hilang. Nah, ini disimpan dokumennya di laci pribadi. Nah, ini kurang efektif. Kenapa? Nanti bisa malah membuat dokumen itu hilang ya teman-teman ya. Kita skip untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C.
Soal ketiga, kamu menemukan surat masuk yang terselip dan belum dicatat di buku agenda surat. Surat itu ternyata ditujukan untuk kepada kepala instansi dan berisi informasi penting apa yang kamu lakukan. A. Segera catat surat tersebut dan sampaikan ke pimpinan dengan keterangan keterlambatan. B. Catat surat tersebut diam-diam dan masukkan ke tumpukan dokumen yang belum diproses. C. Tunda pencatatan hingga kamu tidak sibuk karena masih ada waktu untuk menyampaikan. D. Serahkan ke rekan kerja untuk mencatat karena kamu tidak ingin bertanggung jawab sendiri. Baca isinya lalu untuk baca isinya dulu untuk memastikan urgensinya sebelum memutuskan langkah berikutnya. Jadi di sini masalahnya itu Anda menemukan surat masuk terselip ya teman-teman, belum dicatat di buku agenda surat. Surat itu ternyata ditujukan untuk kepala instansi dan berisi informasi penting. Nah, ini berisi informasi penting apa yang kamu lakukan. Untuk opsi yang A, segera mencatat surat tersebut dan sampaikan ke pimpinan dengan keterangan terlambatannya. Bagus. Untuk opsi yang B, catat surat tersebut diam-diam. Nah, ini ada kata diam-diam, jadi skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C, tunda pencatatan. Apalagi ada tunda, kita skip. Opsi yang D, serahkan ke rekan kerja untuk mencatat karena kamu tidak ingin bertanggung jawab sendiri. Nah, ini malah skip ya teman-teman. Padahal kamu melihat surat itu yang terselip ya. Kemudian opsi yang E, baca isinya dulu untuk memastikan urgensi sebelum memutuskan langkah. Padahal di situ berisi informasi penting ya teman-teman ya. Jadi skip untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal keempat, kamu sedang mengerjakan tugas mendesak, tiba-tiba ada permintaan dari bagian lain untuk membantu menyiapkan ruang presentasi dalam waktu 15 menit. Tidak ada orang lain yang bisa dimintai tolong saat itu. Apa tindakan paling tepat? A. Tolak permintaan tersebut karena kamu sudah punya tugas yang jelas dan minta maaf. B. Menunda tugasmu sebentar untuk membantu mereka lalu lanjutkan tugasmu nanti. C. Beritahu atasan kamu sedang sibuk dan tanyakan apakah boleh membantu bagian lain. D. Anda mampu mengerjakan keduanya sekaligus agar semua bisa selesai walau tidak maksimal. E. Mengesampingkan permintaan bantuan karena bukan prioritasmu. Jadi di sini tuh masalahnya tuh kamu sedang mengerjakan tugas mendesak ya teman-teman. Terus kemudian ada permintaan bagian lain untuk membantu menyiapkan ruang presentasi dalam waktu 15 menit ya. Tidak ada orang lain yang bisa dimintai tolong saat itu. Apa tindakan paling tepat? Untuk opsi yang A, tolak permintaan tersebut karena kamu sudah punya tugas yang jelas. Ini ada kata tolak, skip ya teman-teman. Untuk opsi yang A. Opsi yang B, menunda tugasmu sebentar untuk bantu mereka lalu lanjutkan tugasmu nanti. Ini bagus teman-teman untuk opsi yang B. Tapi pada kamu juga mengerjakan tugas yang mendesak. Ini opsi yang B itu bagus daripada opsi yang A. Kita bandingkan untuk opsi yang C, beritahu atasan kamu sedang sibuk dan tanyakan apakah boleh bantu bagian lain. Ini skip untuk opsi yang C. Opsi yang D, Anda mampu mengerjakan keduanya sekaligus agar semua bisa selesai walau tidak maksimal. Di sini ada kata walau maksimal ya teman-teman ya. Untuk opsi yang E, mengesampingkan permintaan bantuan karena bukan prioritasmu. Di sini ada mengesampingkan ya teman-teman, karena bukan prioritasmu. Tapi di sini kan tiba-tiba ada permintaan bagian lain untuk membantu menyiapkan ruang presentasi dalam waktu 15 menit. Tidak ada orang lain ya teman-teman dimintai tolong saat itu. Kita skip untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D ya teman-teman ya. Soal kelima, saat sedang menyusun dokumen penting untuk rapat, kamu melihat bahwa rekanmu melakukan kesalahan penginputan data. Jika tidak segera dikoreksi, bisa menimbulkan salah paham dalam rapat nanti. Tapi rekanmu terlihat sangat buru-buru dan mudah tersinggung. Apa yang akan kamu lakukan? A. Langsung mengoreksi datanya tanpa memberitahu siapapun demi efisiensi. B. Mendiamkan saja karena bukan kamu yang bertanggung jawab atas laporan itu. C. Sampaikan bahwa ada kesalahan dan menawarkan untuk memperbaiki bersama. D. Mencatat kesalahan dan segera laporkan ke atasan setelah rapat selesai. E. Mengoreksi diam-diam lalu memberitahu rekan nanti kalau dia sudah tidak sibuk. Jadi di sini permasalahannya itu adalah saat sedang menyusun dokumen teman-teman untuk rapat. Nah, untuk rapat kamu melihat bahwa rekanmu melakukan kesalahan penginputan data. Jika tidak segera dikoreksi bisa menimbulkan salah paham rapat nanti. Tapi rekanmu ini sangat buru-buru dan mudah tersinggung. Jadi apa yang kamu lakukan? Untuk opsi yang A, langsung mengoreksi datanya tanpa memberitahu siapapun demi efisiensi. Ini di sini tanpa memberitahu siapapun demi efisiensi. Skip ya teman-teman untuk opsi yang A. Opsi yang B, mendiamkan saja. Ini apalagi mendiamkan saja, kita skip. Opsi yang C, sampaikan bahwa ada kesalahan dan menawarkan untuk memperbaiki bersama. Bagus sekali untuk opsi yang C. Kita bandingkan untuk opsi yang D, mencatat kesalahan dan segera laporkan ke atasan setelah selesai rapat. Di sini malah melaporkan ke atasan ya setelah selesai rapat ya teman-teman ya. Padahal di situ adalah saat sedang rapat, saat sedang menyusun dokumen penting untuk rapat ya.
Kita skip untuk opsi yang D ya. Opsi yang E, mengoreksi diam-diam lalu memberitahu rekan nanti kalau dia sudah tidak sibuk. Nah, ini mengoreksi diam-diam juga, skip untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-6, kamu sedang bertugas di meja layanan tamu. Seorang tamu datang terburu-buru dan meminta diprioritaskan karena dia mengaku kenal dekat dengan kepala instansi. Namun, sudah ada tamu lain yang lebih dulu datang dan sedang menunggu giliran. Apa yang paling mungkin kamu lakukan? Untuk opsi yang A, mengutamakan tamu tersebut agar tidak menimbulkan masalah karena dia kenal pimpinan. B, menjelaskan dengan sopan bahwa semua tamu dilayani sesuai urutan sambil menawarkan minum. C, meminta tamu tersebut untuk menghubungi kepala instansi langsung jika ingin mendapat prioritas. D, membiarkan saja dan menunggu instruksi dari atasan jika situasi makin rumit. E, melayani tamu yang datang belakangan dulu agar antrian cepat berkurang. Jadi di sini tuh masalahnya itu Anda itu bertugas di meja layanan tamu ya teman-teman. Ada terus kemudian ada tamu datang terburu-buru dan minta diprioritaskan ya karena dia mengaku kenal dengan kepala instansi. Namun sudah ada tamu lain yang lebih dulu datang dan sedang menunggu giliran ya teman-teman. Apa yang paling mungkin kamu lakukan? Untuk opsi A, mengutamakan tamu tersebut agar tidak menimbulkan masalah karena dia kenal pimpinan. Nah, ini malah menimbulkan masalah ya teman-teman. Kita skip saja ya. Untuk opsi yang B, menjelaskan dengan sopan bahwa semua tamu dilayani sesuai urutan sambil menawarkan minum. Bagus untuk opsi yang B. Opsi yang C, meminta tamu tersebut untuk menghubungi kepala instansi langsung jika ingin mendapatkan prioritas. Skip ya teman-teman untuk opsi yang C. Opsi yang D, membiarkan saja. Nah, ini dan menunggu instruksi dari atasan jika situasi makin rumit. Kita skip untuk opsi yang D. Opsi yang E, melayani tamu yang datang belakangan dulu agar antrian cepat berkurang. Nah, ini juga kurang efektif ya teman-teman untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-7, kamu diberi tugas kelompok untuk membuat laporan dalam waktu 3 hari. Salah satu rekanmu tidak kunjung mengerjakan bagiannya. Apa yang kamu lakukan? A, menegur baik-baik dan mengerjakan bagian tersebut agar selesai sesuai deadline. B, menugaskan rekan lain menggantikan tugasnya demi hasil yang baik. C, melaporkan kepada atasan agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. D, mengingatkan dan mengajak berdiskusi agar tetap kompak. Jadi di sini masalahnya adalah ada tugas kelompok ya teman-teman ya. Anda diberi tugas kelompok untuk membuat laporan dalam tenggat waktu 3 hari ya teman-teman. Salah satu rekanmu tidak kunjung mengerjakannya. Apa yang kamu lakukan? Untuk opsi yang A, menegur baik-baik dan mengerjakan bagian tersebut agar selesai sesuai deadline. Ini bagus. Untuk opsi yang B, menugaskan rekan lain menggantikan tugasnya demi hasil yang baik. Untuk opsi yang B, menugaskan rekan lain. Di sini ada kata rekan lain ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, melaporkan kepada atasan agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sini ada kepada atasan ya. Melaporkan kepada atasan. Jadi skip saja. Kenapa? Karena kita tidak selalu harus melapor ke atasan langsung ya teman-teman ya. Kalau kita bisa menyelesaikannya, kita bisa menyelesaikannya ya, tidak harus lapor ke atasan ya. Untuk opsi yang D, mengingatkan dan mengajak berdiskusi agar tetap kompak. Nah, ini opsi yang D bagus sekali ya teman-teman, yang mengingatkan terus mengajak berdiskusi agar tetap kompak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-8, instansimu menerima tamu penting dari Kementerian Pusat. Atasanmu tidak berada di tempat dan tamu tersebut meminta informasi yang bersifat umum. Apa yang kamu lakukan? A, menolak memberikan informasi apapun karena takut salah. B, memberikan semua informasi agar tamu penting tidak kecewa. C, menyampaikan informasi sesuai dengan kewenangan dan catat permintaan tamu. D, menolak dengan sopan memberikan informasi yang tidak seharusnya disampaikan. Jadi masalahnya di sini adalah instansimu itu menerima ada tamu ya teman-teman, ada tamu penting dari Kementerian Pusat. Atasanmu tidak berada di tempat dan tamu tersebut meminta informasi yang bersifat umum ya, bersifat umum. Apa yang kamu lakukan? Untuk opsi yang A, menolak memberikan informasi apapun karena takut salah. Di sini skip ya teman-teman untuk opsi yang A karena di sini adalah bersifat umum ya, jangan menolak ya. Untuk opsi yang B, memberikan semua informasi agar tamu penting tidak kecewa. Memberikan semua informasi, skip ya teman-teman ya. Terus alasannya adalah agar tamu penting tidak kecewa. Kita skip untuk opsi yang B. Opsi yang C, menyampaikan informasi sesuai dengan kewenangan dan catat permintaan tamu. Bagus sekali dibanding opsi A dan B. Opsi yang D, menolak dengan sopan dan memberikan informasi yang tidak seharusnya disampaikan. Di sini padahal hanya bersifat umum ya teman-teman ya. Jadi skip untuk opsi yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C.
Soal ke-9, kamu menemukan rekan kerja yang sering datang terlambat dan pulang lebih awal, padahal tidak ada alasan yang jelas. Apa tindakan terbaik? A. Memberikannya waktu untuk merenungkan kesalahan. B. Menegurnya langsung dengan tegas namun secara pribadi. C. Melaporkannya langsung ke atasan tanpa bicara dengan rekan tersebut. D. Mencoba berbicara baik-baik untuk memahami situasi. Jadi di sini masalahnya itu rekan kerja Anda ya teman-teman sering datang terlambat dan pulang lebih awal ya, padahal tidak ada alasan yang jelas. Apa tindakan terbaik? Untuk opsi A, memberikannya waktu untuk merenungkan kesalahan. Skip ya teman-teman untuk opsinya A. Untuk opsinya B, menegurnya langsung dengan tegas namun secara pribadi. Bagus sekali dibanding opsi yang A. Lanjut opsi yang C, melaporkannya langsung ke atasan tanpa bicara dengan rekan tersebut. Di sini langsung melaporkannya ke atasan ya teman-teman. Kita skip untuk opsi yang C. Opsi yang D, mencoba berbicara baik-baik untuk memahami situasi. Di sini mencoba berbicara baik-baik padahal sering datang terlambat ya, sering dan pulang lebih awal ya. Skip untuk opsi yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-10, kamu adalah seorang pegawai baru di instansi, atasanmu memberi tugas mendadak dengan tenggat waktu yang ketat. Sementara kamu juga sedang menyelesaikan tugas penting lainnya. Apa yang paling mungkin kamu lakukan? A. Menolak dengan halus tugas baru karena sudah ada pekerjaan lebih penting. B. Menyelesaikan tugas pertama sesegera mungkin dan langsung kerjakan yang baru karena dari atasan langsung. C. Mengkomunikasikan situasimu ke atasan, meminta prioritas dan arahan lebih lanjut. D. Minta bantuan rekan kerja untuk menyelesaikan tugas yang lama tanpa konfirmasi atasan. Jadi di sini tuh masalahnya adalah Anda itu sebagai pegawai baru ya teman-teman dari atasan di instansi ya. Atasanmu memberi kamu tugas mendadak dan tenggat waktu yang ketat ya. Sementara kamu juga sedang menyelesaikan tugas penting lainnya. Apa yang kamu mau lakukan ya teman-teman? Opsi A, menolak dengan halus tugas baru. Skip ya teman-teman, ada kata menolak. Opsi B, menyelesaikan tugas pertama sesegera mungkin dan langsung kerjakan yang baru karena dari atasan langsung. Di sini karena dari atasan langsung, padahal Anda juga mengerjakan tugas yang penting ya. Skip untuk opsi yang B. Opsi yang C, mengkomunikasikan situasimu ke atasan, meminta prioritas dan arahan lebih lanjut. Bagus sekali dibanding opsi A dan B. Opsi yang D, meminta bantuan rekan kerja untuk menyelesaikan tugas yang lama tanpa konfirmasi atasan. Nah ini ada tanpa konfirmasi atasan, jadi skip aja. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C.